Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Etik Dwi Nurrohmah, Hadirah. Intan Oktaviani, Hadirah. Vivi Dwi Jayanti, Hadirah. Siti Lailatul Ni'amah. Hadirah. Baik, hadir semua ya pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Pada kelas 7 kemarin kita sudah belajar kan SKI? Sudah, Bu. Nah, pada kelas 8 ini semester awal kita akan belajar tentang SKI lagi ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Enggak tahu, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah dan proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu dinasti Abbasiyah? Enggak tahu, Bu. Belum ya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah. Tolong didengarkan dan disimak ya. Ya, Bu. Baik, pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah. Di mana di sini disebutkan 3 poin, yaitu yang pertama runtuhnya dinasti Umayyah, yang kedua latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Di sini Ibu menyebutkan 4 yang melatar belakangi keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu figur khalifah yang lemah. Figur khalifah yang lemah ini terjadi pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Siapa? Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik, kita ketahui bahwa beliau merupakan pemimpin ke-9 dari 14 pemimpin dinasti Umayyah. Nah, beliau adalah pemimpin ke-9. Pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, khalifah hanya menghabiskan waktu untuk berfoya-foya dan tidak mengurus negara, sehingga terjadinya runtuhnya dinasti Umayyah. Selain itu, pada masa khalifah, Bani Umayyah tidak bisa lagi mengembangkan darah bangsawan Arab murni. Karena kita ketahui sebelumnya bahwa pemimpin dinasti Umayyah berasal dari keturunan bangsawan. Nah, pada saat kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik merupakan khalifah Islam pertama yang dulunya adalah seorang budak yang dimerdekakan. Baik, yang kedua, poin dari runtuhnya dinasti Umayyah yaitu pemerintahan yang korupsi. Sistem pemerintahan yang kita ketahui dalam dinasti Umayyah menganut sistem monarki. Ada yang tahu nggak sistem monarki itu apa? Nggak tahu.
Sistem monarki yaitu sistem pemerintahan turun-temurun yang telah menyalahi peraturan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, dikarenakan pada masa dinasti Umayyah, pemerintahannya yang korupsi tidak dapat diadili karena mereka adalah para petinggi. Paham? Paham. Nah, yang ketiga yaitu perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi pada pemerintahan Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini sangat menginginkan kedua anaknya untuk menjadi seorang khalifah. Anak dari Marwan bin Hakam yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Siapa? Abdul Malik dan Abdul Aziz. Nah, beliau sangat terobsesi atau sangat menginginkan kedua anaknya untuk menjadi seorang khalifah. Baik, yang selanjutnya yaitu muncul gerakan pemberontak. Kenapa bisa dibilang muncul pemberontakan? Karena pada masa khalifah sistem pemerintahannya sangat kacau dan tidak terurus oleh pemerintah atau para pejabat, sehingga mendorong banyaknya pemberontakan. Sehingga serangan dari kelompok Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Abbas As-Saffah untuk membentuk sebesar usaha untuk meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pertama yaitu terjadinya kekacauan dalam kehidupan dinasti Umayyah. Ibu tadi sudah menjelaskan kan keempat poin penyebab dari runtuhnya dinasti Umayyah. Dan yang kedua yaitu kekecewaan yang menumpuk akibat kekeliruan dan kesalahan pemerintahan Umayyah. Nah, jadi para pejabat Umayyah melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga meruntuhkan dinasti Umayyah. Nah, hal-hal yang dilakukan Bani Abbas untuk menegakkan dinasti Abbasiyah yaitu 1. Mengajak kelompok lain untuk bergabung meruntuhkan dinasti Umayyah. Nah, di sini kelompoknya ada 4. Yang pertama yaitu kelompok Muslim non-Arab. Biasanya kita sebut dengan kelompok atau golongan Mawali. Yang kedua yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa warga Syiah. Dan yang terakhir yaitu kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab, yang memandang keluarga dinasti Umayyah telah berjaya hidup mewah. Nah, mereka ini merasa sakit hati dikarenakan pada masa dinasti Umayyah para pejabat hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan rakyat. Baik, yang selanjutnya yaitu melakukan propaganda dengan tujuan menggulingkan kekuasaan pemerintahan dinasti Umayyah merupakan perintah agama. Jadi para pemberontak ini meruntuhkan dinasti Umayyah sesuai dengan perintah agama. Baik, yang terakhir hal-hal yang dilakukan Bani Abbas yaitu mengusung nama Bani Hashim. Di sini tidak mengusung nama Bani Abbas ya, tetapi mengusung nama Bani Hashim. Mereka mengatakan bahwa khalifah merupakan hak keluarga Nabi. Baik, yang selanjutnya yaitu proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Nah, di sini langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah yang dipelopori oleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Al-Abbas. Siapa? Muhammad Al-Abbas. Nah, Muhammad Al-Abbas ini beliau adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Yang pertama memimpin dinasti Abbasiyah. Nah, yang kedua yaitu Ibrahim Al-Imam. Dan yang terakhir
Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani di mana beliau merupakan propagandis yang sukses dan sangat terkenal. Baik, yang selanjutnya hal-hal yang dilakukan Bani Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu menerapkan politik bersahabat. Artinya, turunan Bani Abbas tidak memperlihatkan tingkat bermusuhan dan kekerasan dengan Bani Umayyah. Jadi mereka melakukan pemberontakan dengan tidak bermusuhan dan melakukan kekerasan. Baik, yang terakhir yang dilakukan Bani Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu Khurasan sebagai pusat gerakan dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Di sini proses berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, gerakan bawah tanah dan propaganda untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Dimulai dari dinasti Umayyah berada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, karena pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang adil sehingga negara dalam keadaan aman, tentram dan stabil. Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan persamaan hak pada seluruh warga negara, jadi tidak membeda-bedakan warga negaranya. Kondisi ini memberikan peluang bagi Bani Abbas untuk menyusun kekuatan dan melakukan gerakan bawah tanah dan propaganda yang dilakukan di kota dinasti Umayyah. Nah, sampai sini sudah paham belum? Sudah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu dinasti Abbasiyah. Nah, di sini dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, nama Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib sebagai penghormatan yang diberikan kepadanya dari anak dan cucu beliau yang berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Islamiyah Abbasiyah atau bisa dibilang dengan dinasti Abbasiyah. Nah, khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, bisa disebut dengan Muhammad Al-Abbas. Beliau adalah pemimpin pertama dinasti Abbasiyah. Beliau menjabat selama 5 abad dari tahun 130 Hijriah sampai 650 Hijriah. Setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa atau memimpin adalah orang yang keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Nah, sampai di sini pembahasan Ibu sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah paham berarti Ibu tanya nih, coba Eti maju ke depan. Coba Ibu tanya, Ibu kan tadi sudah menjelaskan nih tokoh-tokoh yang melakukan pemberontakan bawah tanah. Nah, dipelopori oleh 3 tokoh, coba sebutin siapa aja, ada berapa? Ada 3, Bu. Ayo jelasin. Yang ke-1 Muhammad Al-Abbas, yang kedua Ibrahim Al-Imam, dan yang terakhir Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muhammad Al-Abbas itu siapa? Beliau pemimpin pertama, pemimpin dinasti Abbasiyah yang pertama. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Sudah. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada salah-salah, Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.